Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita tentang akidah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar Isra dan Mi'raj. Telah kita bahas secara rinci bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi peristiwa tersebut. Taib. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Taib, sebelum kita melanjutkan seperti biasa, satu pertanyaan masalah kemarin. Para ulama berselisih pendapat tentang Isra Mi'raj, apakah dengan ruhnya ataukah dengan badannya? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Hah? Sudah gini, pertanyaannya belum. Baik, pertanyaannya. Sebutkan 3 pendapat dalam masalah tersebut beserta pendapat yang kuat beserta argumentasinya. Ngal. Ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Yang pertama, dengan ruh dan jasadnya. Yang kedua, dengan rohnya saja tanpa jasad. Taib. Yang ketiga, taib, ya, hanya di alam mimpi. Pendapat yang kuat yang pertama, yaitu dengan roh dan jasad. Alasannya? Ya, alasan pendapat yang pertama adalah pendapat yang kuat adalah alasannya. Taib. Sampai sini benar. Diteruskan argumentasinya. Kenapa para ulama menguatkan pendapat yang pertama ini? Ya, Bang. Sudah? Mandek? Sudah? Ngos-ngosan sudah? Taib. Ya apa ini? Hadiahnya cuma 1 ya. Kemarin saya punya utang sih, Pak. Prio sudah, Prio. Siapa ini? Ali Imran ya, Ali Imran. Baik. Al-Aqidah Wasithiyah. Baik, ini, mal. Baik, siapa yang bisa argumentasinya? Oke. Baik. Seandainya itu mimpi, enggak perlu apa? Subhanallah. Subhanalladzi. Karena kata subhana itu adalah untuk sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau cuma mimpi itu bukan sesuatu yang dahsyat. Taib. Pertama. Yang kedua, dengan buraq. Taib. Rasulullah SAW naik buraq. Dan itu enggak mungkin hanya sekedar roh saja. Masa roh naik buraq? Ya, taib. Yang ketiga, cuma 2 toh yang kecatat. Ada lagi, yaitu dari kata apa? Abdun.
Subhanalladzi asra bi abdihi. Dan kata abdun dalam bahasa Arab itu untuk apa? Ya, untuk roh dan jasad. Baik. Habis hadiahnya. Udah utang lah. Utang untuk ini aja. Antum enggak. Baik, sudah ya. Sekarang kita lanjutkan perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam At-Tahawi. Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Wal haudhul ladzi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haq. Dan al-haud. Al-haud artinya adalah telaga. Ya, al-haud secara bahasa majma'ul ma'. Kumpulan air. Ya, kumpulan air. Dan yang dimaksud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di padang mahsyar. Taib. Dan haud yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi akramahu Allah ta'ala bihi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya dengan telaga tersebut. yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan telaga ini kepada Nabi sebagai kemuliaan bagi beliau, sebagai penghormatan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Ghiyasan li ummatihi. Ghiyasan yakni sebagai pertolongan. Li ummatihi bagi umatnya, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu manusia sangat kehausan. Saat itu manusia sangat membutuhkan minuman yang segar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari kepada umat manusia. Sehingga manusia pun mengeluarkan keringat. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang sampai perutnya. Ada yang sampai lehernya. Bahkan ada yang sampai tenggelam. Ya. Oleh karenanya saat-saat kritis tersebut manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi kita wajib beriman dengan adanya telaga Rasulullah SAW yang Allah persiapkan untuk nabinya sebagai pemuliaan, penghormatan kepada beliau dan sebagai bantuan kepada umat Muhammad SAW saat itu. Hakun, benar, yakni wajib kita imani. Ini telaga Rasulullah SAW tersebut adalah hak, benar adanya dan wajib kita imani. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mengimani adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Barang siapa yang membenarkan, maka dialah orang yang beriman dan diberi pahala. Dan adapun orang-orang yang mengingkarinya, maka dia adalah orang-orang ahlul bid'ah dan berhak untuk diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak untuk tidak mendapatkan air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya telaga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat ayyuhal wa ayyatul ahwat, pembahasan kita sekarang ini adalah pembahasan tentang kewajiban iman akan adanya haud, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesempatan untuk meminum air dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Pembahasan ini ayolah pembahasan yang penting untuk kita cermati. Ada beberapa hal yang mendorong pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang merupakan cabang dari keimanan kita kepada hari akhir. Oleh karenanya para ulama menyebutkan definisi iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak apa yang terjadi setelah kematian sampai nanti hari kiamat. Wajib kita benarkan seluruh yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan seluruh yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang apa yang bakal terjadi setelah kematian manusia, di azab kubur, di nikmat kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, sampai kepada apa yang terjadi nanti kelak di akhirat, surga dan neraka, adanya jembatan, adanya timbangan, adanya telaga. Ini wajib kita imani. Dan ini merupakan rukun iman. Tidak beriman seorang sampai dia mengimani adanya hari akhir. Adapun orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Maka pembahasan ini pembahasan penting karena berkaitan dengan iman. Bahkan betapa sering Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Mangkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sering. Dan ada rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena dengan iman kepada Allah kita akan terpacu, termotivasi, terdorong untuk beramal saleh, beramal kebajikan. Dan dengan iman kepada hari akhir, maka kita akan mengerem, kita akan takut, kita akan khawatir dari menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara alasan pentingnya pembahasan ini, ayyuhal ikhwah, karena pembahasan ini adalah merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti jejak beliau, yang mengikuti ajaran beliau, karena mereka akan mendapatkan nikmat untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang barang siapa minum sekali saja di telaga beliau, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Sekaligus pembahasan ini merupakan peringatan. Peringatan, tamparan bagi orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang membenci dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka kelak akan diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Maka ini kabar gembira bagi ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mencintai Nabi dan mengikuti jejak beliau. Sekaligus ini adalah peringatan bagi orang-orang ahlul bid'ah yang tidak puas dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat tata cara bid'ah yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga, di antara alasan pentingnya pembahasan ini, ayyuhal ikhwah, adalah perhatian para ulama. Para ulama sangat perhatian, baik dalam kitab-kitab tafsir, ataupun dalam kitab-kitab hadis, ataupun dalam kitab-kitab akidah. Mereka menjadikan masalah ini selalu ada di dalam pembahasan kitab-kitab mereka. Dan satu contoh adalah kitab yang ada di hadapan kita, yaitu kitab Al-Aqidah atau Hawiyah, di mana pembahasan ini dimasukkan oleh beliau dalam kategori apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib diimani. Dan hampir seluruh kitab akidah selalu membahas masalah ini. Ini menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah yang harus diimani oleh seorang hamba. Oleh karenanya banyak para ulama, bahkan banyak para ulama yang menulis kitab-kitab khusus tentang masalah haud, tentang masalah telaga. Di antaranya, perhatikan, di antara ulama yang menulis kitab khusus
tentang masalah telaga adalah Al-Imam Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi Al-Andalusi. Ya, siapa? Baqi pakai qaf, Baqi ibnu Makhlad. Ini seorang ulama terkenal dari Andalusia yang datang dari Spanyol ke Baghdad saat itu untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Yang saat itu Imam Ahmad terkena fitnah, yaitu fitnah yang dikenal dengan fitnah khalqil Quran. Imam Ahmad dilarang untuk ngisi pengajian. Tapi subhanallah, Baqi bin Makhlad karena dia sudah datang jauh-jauh dari Spanyol ya, dia enggak mengenal lelah. Akhirnya bagaimana caranya belajar dengan Imam Ahmad? Ya, kata Imam Ahmad, datanglah kamu ke sini, saya enggak boleh untuk ngisi pengajian. Tapi setiap hari datanglah kamu ke sini, ya, nyamar sebagai pengemis. Nyamar sebagai pengemis. Jadi setiap hari dia nyamar sebagai pengemis, dapat satu hadis, ya, besok lagi datang lagi. Ya, karena saat itu saat yang genting. Sampai akhirnya tatkala Imam Ahmad rahimahullah meninggal dunia, Baqi ibnu Makhlad telah mengumpulkan banyak hadis. Ya, ini salah satu contoh kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu. Di antara ulama juga yang menulis tentang buku khusus dalam masalah ini adalah Al-Allamah Ibnu Bashkwal. Al-Allamah Ibnu Bashkwal. Ya, Bashkwal yang wafat pada tahun 578 Hijriah. Kalau Baqi bin Makhlad wafat pada tahun 276 Hijriah. Demikian juga di antara ulama yang menulis buku khusus tentang masalah telaga Nabi SAW adalah Al-Hafidh Dhiyauddin Al-Maqdisi. Al-Hafidh Dhiyauddin Al-Maqdisi. Taib, buku ulama Baqi bin Makhlad dan Ibnu Bashkwal telah tercetak. Adapun yang ketiga, wallahu alam, setahu saya belum tercetak, tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Dhail Tabaqatil Hanabil. Taib. Kembali kepada pembahasan. Jadi iman kepada adanya telaga ayyuhal ikhwah merupakan kewajiban. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Ya, ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an yang menunjukkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pakai dhamir nahnu litta'zim. Untuk apa? Pengagungan. Bukan berarti seperti anggapan orang-orang Kristen Trinitas yang mengatakan tuh Allah aja mengatakan inna, kami itu untuk orang banyak. Berarti Tuhan itu apa? Banyak. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Ini adalah anggapan yang salah. Ya, karena inna dhamir nahnu itu untuk apa? Bisa juga untuk pengagungan. Enggak harus apa? Banyak. Kita sering kan mengatakan walaupun seorang khotib misalkan mengatakan kami menasihatkan kepada diri kami pribadi, padahal kami hanya satu orang. Ya. Taib. Demikian juga tatkala kita misalkan mengucapkan salam satu orang, kita bilang assalamualaikum. Dhamirkum padahal dia satu orang. Itu juga ya sama seperti dhamir nahnu untuk apa? Penghormatan dan pengagungan. Kata Allah SWT, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ayyuhal ikhwah maksudnya adalah nikmat-nikmat yang banyak. Dari kata katsrah, kasir, yaitu apa? Banyak. Dan di antara nikmat yang banyak tersebut adalah apa? Ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah penafsiran yang harus diterima. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan di antara makna Al-Kautsar adalah telaga. Ya. Dan ini adalah dalil yang kedua dari hadis. Saya bacakan tafsir Rasulullah SAW menafsirkan Al-Kautsar adalah dengan telaga. Hadisnya dari Anas bin Malik
Ya, kata Anas bin Malik, bainama Rasulullah SAW dzata yaumin baina adhurina. Suatu saat Rasulullah SAW pernah bersama di antara kami. Idh aghfa ighfa'ah. Kemudian beliau tidur sebentar. Summa rafa'a ra'sahu mutabassima. Lalu Rasulullah SAW mengangkat kepalanya sambil senyum. Fakulna ma adhakaka ya Rasulullah. Lalu kami bertanya, apa yang membuat kamu tertawa wahai Nabi? Qala unzilat alayya anifan surah. Kata Nabi, baru saja diturunkan kepada saya sebuah surat. Faqara lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Kemudian kata Nabi, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu al-kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Nabi menafsirkan sekarang. Apa itu Al-Kautsar? Fa innahu nahrun wa adanihi Rabbi azza wa jalla. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku kepada saya. Alaihi khairun katsir. Di sungai tersebut banyak sekali kebaikan-kebaikan. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah sebuah sungai yang telaga yang umatku akan mendatanginya besok pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum. Ya, bejana-bejananya itu sejumlah ya bintang di langit. Fayuhtalajul abdu minhum. Lalu ada di antara umatku ini yang diusir. Fa aqulu rabbi innahum min ummati. Maka saya mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah umatku. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau malaikat, ada perselisihan, ma tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu wahai Nabi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat-buat ya setelah kamu. Dari sini dapat kita fahami ayolah ikhwah bahwa tafsir Al-Kautsar adalah apa? Telaga. Dan ini adalah tafsir yang tidak boleh diganggu gugat. Ya, boleh kita menafsirkan yang lain. Karena ini kan kenikmatan yang banyak. Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Boleh kita menafsirkan kenabian, ilmu, hikmah. Tapi jangan sampai mengingkari penafsiran telaga. Adapun kalau kita menafsirkan seperti misalkan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ya, salah seorang aklani, rasionalis pada abad ini. Ya, beliau menafsirkan dalam tafsirnya Juz Amma mengatakan Al-Kautsar adalah kenabian dan ilmu, bukan telaga. Ya, dia mengingkari penafsiran Al-Kautsar dengan telaga. Kalau seandainya dia hanya menafsirkan dengan ilmu, hikmah, enggak ada masalah. Karena itu kita katakan menafsirkan dengan misal. Dan memang karena nikmat Allah yang diberikan kepada nabinya banyak, di antaranya ilmu dan hikmah. Tapi yang salah dari beliau tatkala beliau menafsirkan apa? Tatkala beliau mengingkari tafsir Al-Kautsar adalah telaga. Ini yang salah. Karena ini adalah tafsir yang enggak boleh diganggu gugat. Karena itu adalah tafsir Rasulullah sendiri. Dan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Ya, jadi makna Al-Kautsar adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Dan di antara kebaikan banyak tersebut adalah telaga yang Allah berikan, anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan hanya menafsirkan dengan nikmat-nikmat yang lain dengan mengingkari apa? Telaga. Ini adalah tafsir orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Aqlaniyun. Baik. Yang kedua, dalil dari hadis. Hadis-hadis tentang apa ini? Haud derajatnya mutawatir. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Bahkan banyak di antara para ulama yang menyebutkan hadis tentang haud adalah mutawatir. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim. Demikian juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah,
Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, As-Suyuti dan lain-lain. Ya, di antara ucapan Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau mengatakan, wal ahadisul waridatu fi dzikril haud tabluhu haddat tawatur. Hadis-hadis tentang haud itu mencapai derajat mutawatir. Rawaha minas sahabati bid'un wa salasuna sahabiyah. Diriwayatkan oleh sahabat, ya, berapa? 30 lebih. Antara 33 sampai 39. Ya. Taib. Bahkan Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Budur Safirah mengatakan hadis-hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan 50 sahabat. 50 sahabat Nabi. Di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin. Dan banyak di antara ulama-ulama zaman kita sekarang juga yang mengatakan mutawatir, seperti Al-Imam Syekhul Albani, ya, rahimahullahu taala, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan lain sebagainya. Maka hadis-hadis tentang masalah ini adalah mutawatir. Dan hadis itu apabila mutawatir tidak boleh diingkari. Ya, kalau mengingkarinya maka kafir. Ya, maka kafir. Dan mungkin antum masih ingat sebuah mandumah yang sering saya sampaikan tentang contoh-contoh hadis mutawatir. Dihafalin. Besok masuk imtihan ini. Mimma tawatara hadisu man kadzab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Ya, mimma tawatara hadisu man kadzab. Di antara hadis-hadis mutawatir adalah hadis man kadzab, yaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, silakan ngambil tempat duduknya di neraka. Ya. Baik. Wa man bana baitan lillahi wahtasab. Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ini hadisnya mutawatir. Contoh hadis mutawatir yang kedua. Wa ru'yatun, dan hadis-hadis tentang ru'yah. Apa kemarin ru'yah? Melihat Allah di akhirat kelak. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Syafa'atun, hadis-hadis tentang syafaat, yaitu syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar, yang insyaallah besok akan kita bahas. Pertemuan depan akan membahas tentang masalah syafaat. Wal haudhu, hadis tentang telaga. Ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Ya, jadi ini syahidnya di sini. Hadis-hadis tentang haud adalah apa? Mutawatir. Wa mashul khuffaini, dan mengusap sepatu. Ini juga sudah kita bahas pada kajian Umdatul Ahkam. Wa hadi ba'du, ini hanyalah contoh sebagian saja. Ya, contoh sebagian saja. Baik. Dalil yang ketiga adalah al-ijma'. Kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Para ulama telah sepakat bahwa ya mengimani al-haud adalah wajib. Ya, mengimani haud adalah wajib, dan mengingkarinya adalah sebuah penyimpangan. Berkata al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawaihul Anwar As-Saniyah, beliau mengatakan telaga itu telah tetap dengan sunnah mutawatirah, zahir Al-Quran, dan ijma' ahlul haq. Ini menjadi syahid. Ijma' ahlul haq. Pengingkarnya adalah menyimpang dari kebenaran, berhak diusir dari telaga, dan cukuplah hal itu sebagai kehinaan dan siksaan. Ya, kita mohon kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengingkari, ayolah ikhwah, yang mengingkari haud ini hanya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang filsafat. Barang siapa yang mengingkari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka sangat berhak untuk diusir dari telaga Nabi. Orang dia enggak percaya kok. Makanya para ulama mengatakan, Al-Baghdadi misalkan mengatakan dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, man angkaral haud khurrima syurbu minhu. Barang siapa yang mengingkari telaga, maka dia tidak akan minum dari telaga.
Ya, naqulu limunkiril haud la saqahum wa humin. Kami katakan kepada orang-orang yang mengingkari haud, telaga, semoga Allah tidak memberikan apa? Minum mereka dari telaga tersebut. Demikian juga Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, setelah memaparkan masalah ini beliau mengatakan, faqatalallahul munkirina liwujudil haid. Ya, haud. Afwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang ya yang mengingkari haud, telaga. Wa ahlik bihim an yuhala bainahum wa baina wurudi yaumal atashil akbar. Dan pantas bagi mereka untuk tidak mendapatkan telaga pada hari di mana manusia sangat-sangat kehausan. Ya, saat seorang sangat membutuhkan kepada minuman, tapi mereka pantas untuk tidak mendapatkannya karena mereka mengingkari. Ya. Baik. Selanjutnya ada beberapa permasalahan dalam masalah haud, ya, sebagai tambahan dalam masalah ini. Yang pertama, masalah pertama. Jadi masail seputar masalah haud. Masalah pertama. Haud sudah ada, sudah tercipta sejak sekarang. Maksudnya sekarang pun sudah tercipta. Ya, enggak harus nunggu nanti. Sekarang sudah tercipta. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la anduru ila haudil an." Demi Allah, sekarang saya sedang melihat telaga saya. Ya. Imam Nawawi mengatakan dalam hadis ini, dalam Sahih Muslim mengatakan, dalam hadis ini menunjukkan bahwa telaga itu hak, benar adanya. Ya, harus kita percaya. Dan sekarang sudah ada. Karena Nabi melihat. Ya. Bisa dilihat oleh Nabi berarti sudah tercipta. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu sudah tercipta. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Ya, surga itu disiapkan untuk orang-orang ya yang bertakwa. Disiapkan berarti sudah ada. Yang kedua. Ya, yang kedua. Mana yang lebih dulu? Apakah telaga ataukah sirat? Apa sirat? Jembatan. Ya, atau dengan kata lain, telaga itu sebelum kita lewat ke jembatan ataukah sesudahnya? Paham? Ya, setelah melewati jembatan baru nanti minum di telaga ataukah sebelumnya? Ya, sebelum dan sesudah. Pendapat ente. Baik. Jadi masalah ini memang masalah yang diperselisihkan ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa ya telaga itu adalah sebelum sirat. Al-haud qabla sirat. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Razin yang panjang yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Ziyadah al-Musnad. Ya. Di mana dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini jelas menunjukkan bahwa telaga itu sebelum sirat, kata beliau. Yang kedua, dari segi akal, ya, dari segi akal yang menunjukkan bahwasanya sirat itu adalah haud itu lebih dahulu daripada jembatan, adalah karena saat itu adalah manusia sangat kehausan yang sangat luar biasa, sehingga mereka sangat butuh kepada apa? Kepada minum di air telaga. Baik. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Bagaimanakah sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ayolah ikhwah disebutkan dalam banyak hadis. Ya, disebutkan dalam banyak hadis. Namun saya di sini hanya menyampaikan tentang kesimpulannya saja.
Jadi banyak hadis-hadis yang mensifati tentang telaga Nabi. Saya akan bacakan dari ucapan Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Kata beliau, "Walladhi yatalakhas minal ahadisil waridah." Kesimpulan dari hadis-hadis tentang masalah sifatil haud, ya, sifat tentang telaga Nabi adalah annahu haudun azim. Telaga ini adalah telaga yang besar. Ya, yumaddu min syirabil jannah min nahril kautsar. Dia mendapatkan, ya, saluran airnya dari Al-Kautsar yang ada di surga. Yang ada di surga. Jadi airnya dapat saluran dari surga. Alladzi huwa ashaddu bayadan minal laban. Ini warnanya. Dia lebih putih daripada susu. Wa abradu minas salaj. Lebih dingin daripada es. Wa ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Wa atyabu rihan minal misk. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa huwa fi ghayatil ittisa. Dia sangat luas sekali. Arduhu wa tuluhu sawa. Panjang dan lebarnya sama. Kullu zawiyatin min zawayahu masiratu syahr. Antara tepi dengan tepi berikutnya itu perjalanan 1 bulan. Ya. Taib. Kemudian wa fi ba'dil ahadits annahu kullama syariba minhu fa huwa fi ziyadatin wattisa. Dan disebutkan dalam sebagian hadis, setiap kali orang meminum semakin luas. Semakin diminum semakin tambah luas. Ya. Wa annahu yanbutu fi khilalihi minal misk wal lu'lu'. Ya. Dan tumbuh di sekitarnya, sekitar telaga itu adalah minyak kasturi, berlian, wa qadbanud dhahab, ya, wa al-jawahir, ya, apa? Emas dan mutiara-mutiara. Fasubhanal khaliq alladzi la yu'jizuhu syai'. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang melemahkannya sesuatu pun. Jadi ini sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya apa tadi? Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada minyak kasturi. Insyaallah. Alangkah indahnya warnanya. Alangkah manisnya rasanya. Dan alangkah wanginya baunya. Ya, indah dipandang mata, enak dirasa, dan harum dicium baunya. Ya. Taib. Demikian juga bejananya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Sejumlah bintang di langit. Artinya banyak sekali, kemudian berkilau seperti bintang. Berkilau seperti bintang. Taib, masalah yang selanjutnya. Apakah nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad juga memiliki telaga? Nabi-nabi yang lain apakah memiliki telaga juga? Kita jawab, ya. Namun telaga yang paling besar dan paling banyak pendatangnya adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudha wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah wa inni arju an akuna aktsarahum waridah." Setiap nabi memiliki telaga dan mereka saling berlomba siapakah yang paling banyak pendatangnya. Dan aku berharap, kata Nabi, sayalah yang paling banyak pendatangnya. Nah, ini. Jadi semua nabi punya. Jadi semua umat ngikut sama nabinya masing-masing. Kalau kita umat Muhammad berarti nanti ikut di telaganya Nabi Muhammad. Taib. Dan sebagai faedah, ada di sana sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Soleh dikecualikan, kecuali Nabi Soleh. Maka telaganya adalah air susu untanya. Ya, namun ya, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih, ya. Maka tidak benar untuk dikecualikan demikian. Yang terakhir, siapakah yang berhak minum air telaga? Siapa yang berhak? Yang berhak untuk minum air telaga Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang beriman kepada Allah
dan beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW serta mengikuti syariat beliau. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan orang-orang ahlul bid'ah, ya, orang-orang yang sombong, enggak mau mengikuti syariatnya, bikin-bikin bid'ah tata cara beragama sendiri, maka mereka berhak untuk diusir, tidak pantas untuk mendapatkan air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling aneh adalah orang-orang Syiah. Di mana orang-orang Syiah punya suatu pemikiran bahwa para sahabat adalah orang yang diusir dari telaga Nabi. Ya, makanya dari hadis tadi yang diusir, dalam sebagian riwayat, ya, Nabi mengatakan ashabi, dalam riwayat yang lain ummati, dalam sebagaimana tadi lafaz yang saya sampaikan, ummati. Dalam lafaz yang lain adalah sahabatku. Maka orang-orang Syiah mengatakan berarti sahabat Nabi itu diusir. Sahabat Nabi itu kafir. Ya, tapi ini adalah pemikiran sesat orang-orang Syiah. Ya, mereka tidak malu untuk mengatakan seperti itu. Padahal merekalah yang layak untuk diusir. Sahabat Nabi adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang Syiah, orang Rafidah adalah orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini termasuk kontradiksi, ya, kontradiksi dari orang-orang Syiah. Ya, oleh karenanya sebagian syekh mengatakan justru orang-orang Syiah lah yang pantas untuk diusir. Karena Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah dari tumit-tumit yang dari neraka. Sedangkan orang-orang Syiah mereka tidak mencuci tumit-tumit mereka tatkala wudu. Jadi mereka lah yang berhak untuk diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberi anugerah untuk meminum air di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari di antara hamba-hambanya yang diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.